Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sadrin SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SMAN 1 Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bersama fasilitator hebat, Bu Desi Susanti SPDGR, dan pengajar praktek yang sangat luar biasa, Pak Suwono SPD. Desiminasi menerapkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang dilakukan di SMAN 1 Bentian Besar. Dengan topik utama budaya positif, yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan diseminasi, saya melakukan sosialisasi tentang rancangan tindakan aksi nyata bersama Kepala Sekolah SMAN 1 Bentian Besar, dan alhamdulillah beliau mengizinkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SMAN 1 Bentian Besar, Pak Maun. Yang saya hormati rekan-rekan guru beserta staf tata usaha. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman praktek baik atau sharing, atau istilahnya di sini adalah desiminasi pengimbasan tentang modul 1.4 budaya positif yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kutai Barat. Baik Bapak Ibu, adapun agenda penyampaian materi. Yang ketiga adalah berbagi pengalaman praktek baik. Yang keempat adalah tanya jawab atau diskusi. Yang kelima adalah kita masuk ke agenda pertama, pembukaan. Kita awali dengan doa. Saya mohon kesediaan Bu Dwi untuk memimpin dalam doa. Kristen saya pimpin dalam doa. Bapak Surgawi, saat ini kami bersyukur karena Tuhan memimpin kehidupan kami sampai hari ini, di mana kami masih Tuhan percayakan untuk beraktivitas bahkan dalam dunia pendidikan yang ada. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mengikuti seminar yang akan dibawakan oleh rekan kami. Kiranya Tuhan memberkati baik dalam setiap kegiatan yang ada, dan kami percaya bahwa campur tangan-Mu akan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu ini, bahkan kegiatan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dwi yang sudah membawa kita dalam doa. Agenda kedua yaitu penyampaian materi. Ibu, di depan ini adalah salah satu kegiatan atau budaya positif yang dilakukan, yaitu dengan cara membuat kesepakatan belajar dulu. Nah, kita usahakan sebelum kita memulai kegiatan, kita membuat kesepakatan. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, kemudian yang terakhir mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Gimana Bapak Ibu, sepakat dengan kesepakatan ini? Atau ada yang mau ditambahkan ataupun dikurangi? Boleh. Sepakat? Sepakat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti saya minta pendapat dari Bapak Ibu, apakah setuju atau tidak setuju, serta di penjelasannya singkat tentang pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, menurut saya
sebelum saya kemarin juga terlibat dalam calon guru penggerak, saya berpendapat di sini, oh iya, apalagi kalau kita menemukan anak-anak di dalam kelas itu berbagai karakter. Jadi terkadang mereka melakukan kesalahan sedikit-sedikit memberikan hukuman. Ternyata setelah melalui pembelajaran guru penggerak, ternyata hukuman itu tidak tepat digunakan kepada si anak. Yang lebih tepat digunakan yaitu konsekuensi. Nah, karena setiap kali si anak itu melakukan sesuatu, kita sebagai seorang guru tidak mungkin diam ya. Kita harus peduli. Nah, sehingga untuk poin yang pertama ini saya tidak setuju. Untuk poin yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya, kalau hukuman itu tidak ada yang menjurus ke hal yang positif. Karena kalau kita berikan anak-anak hukuman, kita mengajar siswa itu akan terkenang. Oh, guru ini pernah kasih saya hukuman di kelas 10 kemarin. Dia akan ingat bahkan sampai dia lulus. Sehingga menurut saya ketika anak-anak tadi kembali yang poin yang pertama tadi, kita memberikan konsekuensi saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aceh yang sudah menjawab pertanyaan pemantik. Namun Bapak Ibu, di sini saya tidak berani memberikan atau membenarkan atau mensalahkan pernyataan atau jawaban dari Bapak Ibu. Tetapi nanti setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu akan memahami sendiri apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman itu dengan hal yang positif dapat mendisiplinkan anak, kemudian yang ketiga adalah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Oke, kita lanjut. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu kegiatan yang sudah kita lakukan untuk menciptakan budaya positif yaitu memperingati satu hari berbudaya, atau bisa dengan hal-hal yang kecil aja Bapak Ibu, yaitu biasa kita mulai menerapkan misalnya pada saat anak-anak datang salim, atau pas pulang juga kita jalankan salim. Nah, itu untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Namun banyak hal juga yang bisa kita lakukan. Nanti kita bahas ya. Selanjutnya, topik diseminasi atau penyebaran budaya positif pada pagi hari ini ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ada 6 poin ini yang akan kita bahas. Ini berkaitan erat dengan budaya positif. Bapak Ibu, poin yang pertama yaitu perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi siswa atau murid. Ibu, ini ada salah satu kegiatan perubahan paradigma. Nanti saya minta Bapak Ibu berpasangan atau cari pasangannya. Nah, si A ini memiliki sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga bagi Bapak Ibu mungkin yang sangat langka. Ya, Bapak Ibu genggam sesuatu yang berharga itu. Kemudian si B itu berusaha membujuk supaya Bapak Ibu bisa membuka atau sesuatu yang berharga tersebut di tangan Bapak Ibu. Nah, misalnya di situ bisa si B ini bisa melakukan misalnya dengan membujuk, mengancam, kemudian menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kapalan tangan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu praktek, atau boleh ibaratkan ini kertas kosong. Kita ibaratkan itu sesuatu yang berharga ya. Oke, Bu Fitri dengan Pak Patrian, kemudian Bu Septi dengan Bu Marce, Bu Desi dengan Bu Asri, boleh mencobanya.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, untuk dari perubahan paradigma ya. Nah, dari contoh yang disampaikan Pak Sadri tadi, itu adalah saya tadi meminta sesuatu yang berharga kepada Ibu Desi, tetapi beliau tidak memberikan karena itu adalah sesuatu yang berharga baginya. Walaupun saya itu sudah berusaha merayu, membujuk, tapi beliau tetap dia tidak mau kasih. Gitu. Mungkin seperti itu. Luar biasa Bu Asria, terima kasih atas jawabannya. Yang tadi sudah kita lewati. Nah, untuk memahami perubahan paradigma, mari kita lakukan tadi sudah kita lakukan, yaitu kegiatan kapalan tangan ya. Jawaban dari Bu Asri tadi bahwa Bu Desi tidak memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada orang lain. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa apa yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan atau mempengaruhi kita, banyak hal yang dilakukan seperti tadi, yaitu dia membujuk, merayu dan lain sebagainya. Nah, tetapi Bapak Ibu, semua itu tidak akan bisa mempengaruhi kita jika kita mampu mengontrol diri kita, karena sesuatu itu yang sangat berharga. Jadi kita bisa mengontrol diri kita untuk bujukan atau rayuan dari orang lain. Memahami Bapak Ibu bahwa perubahan paradigma menurut teori kontrol yaitu di sini, yaitu teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini tidak ada yang bisa mengontrol diri kita berdasarkan teori kontrol, kecuali kita sendiri yang mengontrol diri kita. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di mana yang pertama adalah teori kontrol menyatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tetapi menurut stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Ya, tidak selamanya orang itu bisa berpandangan sama dengan kita karena kita punya pandangan masing-masing. Kemudian menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, sedangkan stimulus respon yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian menurut teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda atau hanya kita yang mengontrol diri kita. Kemudian stimulus respon menyatakan bahwa orang lain bisa mengontrol diri kita. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus respon. Kemudian kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Contohnya kolaborasi yang kita lakukan seperti pada program kelima Budaya. Sedangkan kalau stimulus respon, pemaksaan ada pada satu bujukan berarti ego sendiri ya, atau pemaksaan ya. Kemudian model berpikir itu menurut teori kontrol itu menang-menang, sedangkan kalau stimulus respon yaitu model berpikir menang kalah. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke topik yang kedua. Ketika mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau menurut saya pribadi, disiplin ini adalah sebuah perilaku yang timbul dari dalam diri sendiri pribadi. Disiplin itu artinya kalau menurut saya Pak ya, jadi menurut saya berperilaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena disiplin ini kita mengikuti apa yang sudah ditentukan, artinya sesuai dengan aturan yang ada, mengikuti aturan tersebut. Contohnya bertindak sesuai dengan jadwal, bertindak sesuai dengan kapasitas, bertindak sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita.
Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Faisal, berikan aplaus untuk Pak Faisal yang sudah memberikan pernyataannya tentang disiplin, di mana beliau menyatakan bahwa disiplin di sini adalah perilaku yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Kemudian berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, itu menurut Pak Faisal. Nah, mari kita memahami apa sih makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Artinya kita belajar atau mulai dari hal-hal kecil. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Jadi kita belajar bagaimana kita bisa mengontrol diri, kemudian menguasai diri kita. Biasanya karena pengaruh emosi, kita biasanya melebihi untuk mengontrol diri dan menguasai diri. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin bahwa adalah kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan terperintah oleh orang lain. Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu biasanya ya kita lakukan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali yang bersifat hukuman tadi Bapak Ibu. Kalau bisa kita memberikan konsekuensi, ya, karena nanti siswa tersebut sendiri solusi dari kesalahan yang dia buat. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa nilai kebajikan universal yang perlu kita tanamkan kepada diri kita sendiri dan peserta didik. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau luas ya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri kita akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diane Goussen 1998. Nilai kebajikan ini yang perlu dicapai Bapak Ibu berdasarkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita pahami, di mana yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan kemudian nilai kebajikan di mana peserta didik yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini berkaitan dengan pertanyaan pemantik tadi di awal. Nah, motivasi adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu timbul dalam diri kita, yaitu namanya motivasi. Kemudian hukuman adalah segala sesuatu tindakan yang salah yang sudah kita lakukan. Kemudian penghargaan adalah apresiasi atau hadiah yang kita capai, itu namanya penghargaan. Ini ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu salah satu solusi yaitu bisa kita lakukan, itu adalah restitusi, yaitu peserta didik itu memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Pada dasarnya memang agak berat Bapak Ibu untuk melaksanakan ini ya, karena ada saja hal-hal tidak yang mudah kita jalankan sesuai dengan apa yang kita atau yang kita pahami. Pasti ada kendala-kendala. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini pada umumnya motivasi itu ada dua Bapak Ibu.
ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Nah, motivasi eksternal ini adalah motivasi yang timbul atau dipengaruhi oleh orang lain atau keluarga, teman, dan lain sebagainya, bukan dari dalam diri kita sendiri ya. Kita mau bergerak itu karena ada perintah dari orang lain. Motivasi eksternal ini biasanya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Salah satu contoh misalnya di dalam kelas itu misalnya kita memberikan tugas kepada anak. Nah, anak itu akan berpikir, jika saya tidak mengerjakan tugas, apa yang akan terjadi? Bisa saja bapak ibu gurunya memberikan hukuman ya, sehingga anak itu merasa takut, sehingga dia mau mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, bukan karena muncul itu bukan tanggung jawab dia, itu karena dia takut karena hukuman. Kemudian bisa juga misalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Sebenarnya ini teori stimulus tadi bahwa kita memberikan itu memang bagus Bapak Ibu, tapi kalau kita hubungkan teori motivasi itu sebenarnya dia mau bergerak atau mengerjakan sesuatu itu karena ada hadiahnya ya, jadi bukan dalam dirinya ya. Motivasi yang diajarkan oleh atau dituntut oleh teori kontrol ini adalah motivasi internal, yaitu tujuannya disiplin positif. Nah, yaitu diajarkan untuk menghargai diri sendiri. Misalnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Salah satu misalnya saya ingin menjadi orang yang sukses. Nah, otomatis ketika dia mempunyai motivasi seperti itu, hal-hal kecil itu pasti dia lakukan. Nah, karena untuk menjadi orang yang sukses itu tidak instan, pasti ada prosesnya Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, teori yang ditekankan oleh teori kontrol ini yaitu lebih ke motivasi internalnya. Dulu kita lanjut. Nah, hal ini didukung oleh beliau yaitu kelompok pendidikan, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, artinya gini Bapak Ibu, kita tidak hanya menunggu perintah dari orang lain, kita juga bisa memerintah diri sendiri. Salah satu contoh misalnya kalau saya misalnya misalnya ada tugas-tugas yang saya kurang pahami, biasanya saya berbicara sendiri. Ketika saya mengendarai sepeda motor itu pasti bisa saya lewati. Itu adalah kita bisa memberikan motivasi atau memerintah diri sendiri. Misalnya kalau kita malas, nah karena kalau saya berpikir misalnya tugas ini kita tunggak, itu semakin banyak, artinya semakin banyak itu semakin malas kita kerjakan. Nah, dalam diri saya pasti saya bisa menyelesaikan satu dari tugas yang diberikan. Nah, itu Bapak Ibu ya, menurut Ki Hajar Dewantara. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, 3 tindakan yang dilakukan oleh guru. Kemudian apakah ini misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, Bapak Ibu silakan memberikan tanggapan. Apakah pernyataan yang pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Nah, kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah hukuman, karena di sini dia mencatat 100 kali dengan kalimat yang sama, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah termasuk hukuman? Hukuman, oke. Berarti biasa Bapak Ibu, kita lihat hukuman, oke. Kemudian yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, berarti tadi yang pertama itu mungkin belum panas ya. Ya, sehingga tadi menjawabnya ada konsekuensi, ada yang hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita lihat jawabannya.
konsekuensi karena peserta didik tersebut bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi karena yang dia sendiri yang melakukannya, jadi konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Biasanya sekolah itu mempunyai peraturan yaitu menggunakan satu jenis warna sepatu ya. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Kita lihat jawabannya, konsekuensi ya. Kenapa Bapak Ibu dikatakan konsekuensi? Karena jamnya saat olahraga ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah konsekuensi. Nah, diharapkan nanti anak-anak itu bisa bertanggung jawab tentang apa yang dia lakukan, yaitu misalnya bertanggung jawab dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, gimana sudah paham perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman di sini adalah sesuatu yang diyakinkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Biasanya kita memberikan hukuman kepada anak-anak mungkin karena hukuman yang kita berikan terlalu berat sehingga membuat anak itu sakit hati, Bu ya. Kemudian pada teori konsekuensi yaitu anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan kalau konsekuensi yaitu stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan untuk konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, biar bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya, lingkungannya, dan keluarganya. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan atau keyakinan yang dibuat. Kemudian hukuman anak itu merasa marah, merasa bersalah, memalukan, apalagi kita menghukum depan temannya, kemudian merasa tak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu berarti jangka pendeknya. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dari kesalahan itu bisa Bapak Ibu misalnya anak datang terlambat 15 menit. Nah, salah satu konsekuensi yang bisa kita lakukan adalah dia rela mengorbankan 15 menit waktunya di jam di jam istirahatnya untuk menggantikan keterlambatan tadi. Misalnya 10 menit, jadi kita manfaatkan waktu di jam istirahatnya, itu konsekuensinya yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya, artinya di situ kita harus siap ya. Siap misalnya membimbing anak tersebut supaya tidak terlambat lagi. Kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah bisa kita menanyakan kenapa sih bisa terlambat, atau menstabilkan tindakan atau dengan identitas itu kita menanyakan misalnya apa kabar, kemudian kondisinya bagaimana dan lain sebagainya. Dan langkah yang selanjutnya adalah bisa memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya pasti dia terlambat itu punya alasan, tapi kebanyakan anak-anak sekarang kayaknya alasannya kadang-kadang tidak masuk akal Bapak Ibu ya. Alasannya misalnya terlambat bangun dan lain sebagainya. Kemudian di sini sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, di mana restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi dari masalah yang mereka hadapi, kemudian mereka bisa menemukan solusi. Nah, nanti kita ada hubungannya dengan keyakinan kelas nanti yang kita bahas. Kemudian di sini restitusi juga mengajarkan bahwa proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan
orang lain. Mereka harus belajar saling menghargai dan lain sebagainya. Ini menurut Goldstein pada tahun 2004. Nah, ini adalah salah satu identitas hukuman ini termasuk identitas gagal, sedangkan konsekuensi ini termasuk dari restitusi dan konsekuensi, itu identitas sukses. Nah, bisa dilihat dari sini, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Nah, nanti anak-anak bisa memberikan pilihan sendiri terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian ini bisa murid atau anak membenci peraturan, kemudian pada konsekuensi ini yang terakhir, itu murid atau anak menghormati peraturan atau keyakinan kelasnya, kemudian restitusinya adalah murid atau anak menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi saling menghargai. Nah, di sini kalau hukuman itu bersifat negatif, kemudian kalau konsekuensi itu masih netral, sedangkan untuk restitusi itu adalah kegiatan yang positif. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahannya. Nah, anak-anak itu kesalahan yang dilakukan, dia bisa belajar dari kesalahan tersebut. Yang mudah-mudahan ya, anak-anak itu bisa belajar dari kesalahan yang mereka buat supaya kesalahan tersebut tidak diulangi lagi. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak berlaku paksaan Bapak Ibu. Jadi harus ada motivasi dari dalam dirinya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi dari kebutuhan yang mendasari tindakan restitusi. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Yang selanjutnya adalah restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Nah, itulah tujuan dari restitusi itu, dia lebih ke karakter. Ya, karena pada dasarnya karakter anak-anak sekarang mungkin bisa dibilang mulai hilang. Nah, itu rata-rata bukan hanya di SMA yang besar, tapi di sekolah-sekolah lain itu juga mengalami hal yang sama. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, salah satu contohnya di sini adalah pertanyaan yang di sini, mengapa kita perlu peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu kita menggunakan helm? Untuk keselamatan, bukan karena kita takut sama polisi Bapak Ibu ya. Harusnya kita menggunakan helm itu supaya kita selamat dari perjalanan kita. Nah, itu maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Kebanyakan mungkin sekarang tidak banyak anak-anak yang menggunakan helm, mungkin takut rambutnya berantakan ya. Takut berantakan, padahal itu penting untuk kita untuk mencegah terjadi dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter pada saat COVID. Itu apa yang perlu nilai apa yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu? Apa? Kesehatan. Jadi yang pertama tadi adalah keselamatan, yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan. Kalau saya sendiri Bapak Ibu misalnya ada kegiatan, tapi saya datangnya terlambat, itu gimana ya rasanya? Saya itu tidak nyaman mengikuti pelatihan tersebut. Bahkan saya merasa itu tertinggal dan saya tidak konsen mengikuti pelatihan. Nah, kalau biasanya itu tepat waktu, saya semua sesi itu bisa saya ikutin. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada namanya lingkaran budaya positif. Itu berawal dari peraturan kelas itu. Nah, dari peraturan kelas ini kita buat dari keyakinan kelas. Ya, dari keyakinan kelas ini, nah artinya
eh kita ketika kita membuat keyakinan kelas, misalnya dari kita di sini ada 6, setiap kelasnya memiliki keyakinan kelas masing-masing, dan anak-anak itu mudah-mudahan nanti bisa memahami apa yang menjadi keyakinan kelasnya. Nah, artinya kalau semua kelas sudah memiliki keyakinan kelas, itu akan tercipta lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif ini dalam lingkup sekolah. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang positif itu akan menjadi budaya positif. Budaya positif ini bisa lebih luas lagi, bisa kemudian bisa di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarganya. Nah, sehingga nanti dari kebiasaan tercipta lingkungan yang positif, budaya positif. Oke, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sedangkan menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari SD. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, untuk keyakinan kelas Bapak Ibu, untuk sementara yang memiliki keyakinan kelas di sini yang sudah saya terapkan tadi di kelas 10.1, 10.2, dan kemarin di kelas 11 IPA itu sudah ada keyakinan kelasnya. Tinggal nanti mungkin Bapak Ibu wali kelas itu bisa di setiap kelasnya masing-masing. Ya, Bu Dwi ya, Pak Faisal tinggal di sana nanti untuk membuat atau kasih sendiri di kertas karton atau apa, nanti ditempelkan di depan kelasnya masing-masing. Nah, kemudian kita lanjut pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas sifat abstrak dan ada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, biasanya misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan apa? Kebersihan. Apa lagi? Ya, kebersihan ya. Kalau bertanggung jawab, oke, bisa ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif, ya, yang hal-hal positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut kontribusi dalam membuat keyakinan atau kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi biasanya yang menggunakan kertas apa tulis? Post-it ya. Itu menulis sebuah keyakinan yang harus mereka jalani. Kemudian nanti ditempel dalam kelas. Nah, kita baca satu-satu. Kemudian tulisan atau nilai kebajikan pertama kita ambil saja, biar jangan double lah. Ya, nah itu. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi, dan yang terakhir itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya keyakinan disuruh buat kadang-kadang juga lupa atau mungkin udah lupa ya. Nah, perlu kita meninjau kembali. Ya, dari waktu ke waktu, misalnya 1 kali seminggu, 1 kali sebulan, atau 1 kali, 2 kali, 3 kali per semester lah. Oke, ini Bapak Ibu kita. Nah, ini Bapak Ibu peraturan dan keyakinan kelas, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, pernyataan yang pertama adalah selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, ini keyakinan kelas atau nilai kebajikannya apa ini Bapak Ibu? Keyakinan kelasnya, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, bertanggung jawab. Ada lagi yang lain? Bertanggung jawab. Oke, kita lihat jawabannya. Luar biasa Pak Faisal ya, dan tanggung jawab ya. Kemudian ini peraturannya adalah dilarang mengganggu orang lain. Apa? Silakan Bu. Apa kalau dilarang mengganggu orang lain? Nilai kebajikannya apa? Saling menghargai atau saling menghormati kita lihat. Ya, menghormati orang lain.
Ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin ya. Menghormati orang lain dan komitmen, bisa juga disiplin ya. Karena dia datangnya tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan berarti apa? Keamanan, kenyamanan. Gimana Pak Patrian? Biasanya Pak Patrian lebih nyaman ya. Oke, kita lihat keselamatan juga menghormati orang lain ya, karena kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada orang lainnya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Oke, kemudian bergantian atau menunggu giliran. Di sini tertib. Oke, dan bersabar. Tertib sudah benar semua ya. Cuma hanya yang mewakili saja. Karena kalau kita main masuk-masuk kan, yang di depannya kan kita tidak menghormati orang lain yang ada di antrian terdepan dulu. Kemudian gunakan masker. Kesehatan. Oke, keselamatan juga ya. Keselamatan Bu, kalau kita tidak menggunakan masker pada saat COVID ya bisa terinfeksi COVID juga. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Keselamatan dan keamanan. Nah, itu peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke materi yang keempat, sedikit lagi lah. Ini ya masih. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas di sini ada berapa, Bapak Ibu? Ada 5 di sini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Bapak Ibu membutuhkan ini? Iya, betul sekali. Kita tidak membutuhkan ini. Aduh, bingung saya menjawabnya. Kemudian di sini ada kasih sayang dan rasa terima. Ya, nah kebutuhan untuk bertahan hidup misalnya di sini yaitu survival Pak Patrian ya. Biasanya Pak Patrian suka mancing, itu salah satu bertahan hidup. Oh iya. Oh iya, kesenangan ya. Oke, hobi ya. Hobi, oke. Kan mendapatkan ikan Pak untuk makan. Oke, kebutuhan bertahan hidup atau survival di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian rumah, ya kan, rumah untuk tempat singgah sementara ya, kemudian makanan untuk kehidupan berkelanjutan. Kemudian untuk bertahan hidup juga kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup ya, menciptakan generasi baru ya, untuk atau generasi penerus itu termasuk bertahan hidup. Kemudian di sini ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, di mana kebutuhan untuk diterima di sini adalah termasuk kebutuhan psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa senang dan lain sebagainya, itu psikologis kita berjalan lancar dan senang gitu. Nah, kemudian kebutuhan disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Seperti teman, kita pasti membutuhkan teman ya, keluarga, kemudian pasangan hidup, teman kerja seperti yang dilakukan di sekolah, kemudian kelompok di mana kita tergabung, jadi kita bisa membuat rasa nyaman dan menciptakan rasa kasih sayang, tapi jangan berlebih ya, apalagi ke lawan jenis Bapak Ibu ya, beda artinya lagi nanti ya. Kemudian yang ketiga adalah di sini adalah penguasaan, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, kekuatan menjadi kompeten, menjadi terampil, atau diakui atas prestasi dan keterampilan kita, atau didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini merupakan keinginan untuk dianggap berharga
bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Nah, penguasaan ini misalnya ketika kita melakukan sesuatu tapi kita ingin diakui oleh orang lain, ya, tapi ya jangan juga berlebihan lah, misalnya sehingga dari keterampilan yang kita buat sehingga kita merasa sombong dan merendahkan orang lain, itu tidak boleh. Ya, tetap rendah hati, belajar dari ilmu tadi Pak Batriannya, yaitu semakin berisi semakin merunduk. Ya, kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kita perlu kebebasan ya. Kalau nggak bebas berarti kita belum merdeka ya. Oke. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini yaitu kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Bermain dan tertawa itu perlu Bapak Ibu ya, asal jangan ketawa sendiri. Ya, artinya lain lagi ceritanya nanti. Nah, kemudian bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan kita. Ya, kita perlu juga kesenangan Bapak Ibu. Kesenangan kita berbeda-beda, ada yang senang memancing, ada yang senang berdiam diri di rumah, ada yang senang berburu, ada yang senang pelihara burung ya, di sini ya banyak kesenangan gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan ini kita bisa memperhatikan kasus di sini, beberapa kasus. Sebenarnya banyak kasus, ada tingkat TK, SD, SMP dan lain sebagainya. Karena saya di tingkat SMA, saya mengambil yang SMA ya, sesuai dengan kondisi kita. Nah, di sini tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang kembali sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhir ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ia ingin dia penuhi. Nah, biasanya misalnya ini jawaban dari Dimas, yaitu menyetir mobil itu. Nah, kebutuhan apa yang ingin dicapai oleh Dimas? Kesenangan ya, Bapak kan senang sudah bisa menyetir sekarang ya. Oke. Berarti kesenangan, semangat Bapak Ibu. Kesenangan seru dan asik ya. Kemudian dengan kasus yang sama, jika jawaban yang diberikan oleh Dimas ini adalah biar bisa jalan-jalan dan naik mobil sama teman-teman, itu apa? Kebebasan ya, bisa berjalan dengan teman-teman. Oke. Kita sepakat kebebasan. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertanyaan jawaban yang ketiga, yaitu yang dengan kasus yang sama ya. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan karena ingin diakui oleh teman-temannya. Oke, kita sepakat ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya yaitu aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Ada nggak nilai yang lain di sini atau kebutuhan yang lain? Di sini ada kesenangan, kebebasan karena di sini tempat-tempat yang lain, bukan hanya satu tempat saja. Itu berarti dia membutuhkan cinta dan kasih sayang, kesenangan, kemudian juga kebebasan. Oke, ini yang mungkin yang terakhir mungkin. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu mungkin sering kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah,
Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini yang sering Bapak Ibu lakukan adalah posisi yang mana? Pak Patrian yang mana ini? Teman. Oke. Pak Faisal? Apa Pak Faisal? Pak Patrian teman. Bu Dwi? Teman. Teman-teman. Teman-teman. Oke, di sini saya jelaskan bahwa kadang-kadang kita juga dengan secara tidak sadar itu kita kita juga menjalankan posisi kontrol tubuh juga Bapak Ibu. Tidak banyak guru-guru yang melakukan seperti itu ya. Ya, tapi tidak semua ya. Nah, kita juga bisa membuat rasa bersalah. Kemudian di sini sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, yang tidak dianjurkan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu tidak dianjurkan pada dari kontrol. Nah, yang posisi yang paling ideal adalah manajer. Ya. Nah, tapi pada dasarnya kita sebagai manusia memang susah ya menjalankan posisi sebagai manajer ya, tapi kebanyakan kita sebagai teman dan pemantau, dan kadang-kadang juga ada juga sebagai penghukum. Nah, kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu dilihat dari 5 posisi kontrol, dari segi motivasinya, kemudian identitas gagalnya, kemudian identitas berhasil atau sukses, kemudian identitas berhasil atau sukses yaitu kontrol diri, kemudian kontrol dari luar. Yang kalau yang identitas yang teman dan pemantau. Nah, kalau di sini sebagai penghukum kita berusaha menghindari hukuman atau pemberian hukuman kepada anak-anak. Kemudian di sini ada rasa bersalah. Nah, di sini itu identitasnya gagal. Nah, karena kita mungkin di sini ada bentuk-bentuk yang akan terjadi, misalnya guru berbuat di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu ini melakukan kesalahan, itu tidak ya. Itu merupakan hukuman. Kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya ini dengan kalimat ini, ibu kecewa, bapak kecewa, itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Itu tidak dianjurkan. Tapi kalau teman biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya, kita bisa bertanya kenapa dia melakukan itu. Kemudian bisa kita memantau biasanya gini, tingkah laku anak dalam kelas atau di luar kelas itu kita pantau, sehingga misalnya ketika kita pantau, posisi yang paling tepat adalah di posisi manajer ini. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak tadi, kita bisa bertanya, pasti punya alasan ya. Ya, alasannya walaupun kebanyakan alasannya ngawur, tapi kita sebagai guru bisa meluruskan. Ya, memang pelaksanaannya agak berat Bapak Ibu, tapi kita semaksimal mungkin untuk berusaha memperbaiki cara kita dalam menyelesaikan masalah atau kasus dari anak tersebut. Kemudian di sini dampak pada murid itu mengulangi kesalahan, pasti dia mengulangi kesalahan dari penghukum, kemudian merasa rendah hati atau mungkin malu dengan teman-temannya. Kemudian posisi sebagai teman di sini lemah, tidak mandiri dan bergantung pada orang lain. Kemudian pemantau yaitu menertibkan atau menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan untuk posisi manajer itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dari kesalahannya, memperbaiki diri ya. Itu posisi manajer. Ini didukung dengan restitusi tadi Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ini kalau dilihat dari pernyataan ini Bapak Ibu, kira-kira posisi apa yang terjadi pada pernyataan yang pertama? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa tadi? Kan ada 5 tadi Bapak. Sebagai penghukum, kemudian merasa bersalah, kemudian teman, ada pemantau, ada
manajer. Kalau pernyataan ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merasa bersalah. Oke, tepat Bapak Ibu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama. Penghukum Bapak Ibu. Nah, kenapa penghukum? Karena kita apa namanya? Seakan-akan dengan nada kita itu kamu tidak pernah tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum juga. Tapi juga masuk ke perasa bersalah juga sih sebenarnya. Kemudian ayolah lakukan itu, lakukan demi ibu teman ya. Iya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Teman ya. Ya Bapak Ibu. Manajer. Pemantau ya. Jadi dia pantau kan, salah satu contoh misalnya di sekolah dia dapat stiker, berarti dia memantau kehadiran hanya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Oke. Kemudian kamu yang paling terakhir. Menghukum. Nah, Dua-duanya. biasanya kalau kita anak-anak itu sering terlambat ya. Kamu selalu terlambat gitu. Oke, mungkin yang terakhir nih Bapak Ibu. Setelah itu baru kita masuk ke sesi jawabnya. Oke, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu yang pertama kita lakukan. Nah, salah satu misalnya ketika anak-anak itu bermasalah Bapak Ibu, intinya kita memanggil, kita menenangkan dulu, ya, jangan langsung ditanya apa-apa ya. Biarkan emosinya redam dulu ya, biar dia tidak asal-asal tambah panas nanti. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validitas kebutuhan. Nah, di sini kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Pasti punya alasannya, mungkin punya masalah dengan temannya, kasusnya seperti ini dan ini itu dan lain sebagainya. Kemudian adakah cara kita menanyakan di sini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu buktikan tersebut? Kemudian di sini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Makanya perlu kita membuat keyakinan kelas masing-masing dulu agar dipahami oleh masing-masing peserta didik atau murid. Di sini adalah nilai yang telah disepakati, misalnya saling menghargai, bertanggung jawab dan lain sebagainya, itu bisa kita tanyakan di tahap terakhir. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dia bisa memberikan solusi dari apa yang dia lakukan tadi. Apakah yang dia lakukan sudah benar, tepat, atau masih harus diperbaiki? Ibu, nah itu 3 restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, kemudian di sini ada salah satu contoh, misalnya gagal karena menjadi positif terhadap dirinya, yaitu contoh menstabilkan identitas. Misalnya kita menyatakan bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi ya, Jadi kan dari kesalahan itu kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa buat salah, karena kita juga kan tidak hanya siswa yang berbuat salah, kadang-kadang kita sendiri juga bisa berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak ada yang terintimidasi ya, salah satu dari itu. Kita hanya mencari solusi dari kedua anak tersebut. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Artinya dia tidak menghargai dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, di mana membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, kadang-kadang anak-anak ini
bermasalah di dalam lingkungan keluarga, tapi kadang-kadang dibawa ke sekolah, Bapak Ibu, ya, sehingga kita bisa atau kita sebagai guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, artinya di sini kita memperingatkan bahwa kesalahan itu atau kejadian itu bisa saja lebih buruk ya, tapi keburukan itu yang lebih itu tidak akan lebih bagusnya tidak dilakukan lagi. Nah, itu jadikan pelajaran. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Pasti ketika melakukan itu pasti kita punya alasan masing-masing. Kemudian apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Kemudian tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Jadi kita menuntut siswa, bukan menuntut ya, menuntut siswa untuk melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan normal sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini tindakan yang harus dilakukan guru adalah apa nilai yang kita percaya di kelas, yaitu keyakinan yang sudah dibuat tadi. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah disepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Ya pasti Bapak Ibu guru tahu kan kelas yang ideal itu seperti apa di dalam kelas. Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, itu beberapa segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas serta solusi dari masalah yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Nah, salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan ya. Oke, kemudian sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum saya membagi atau melakukan sesi tanya jawab, saya ingin berbagi pengalaman atau praktik baik yang sudah saya lakukan atau yang sudah saya lewati selama pendidikan guru penggerak. Nah, sebenarnya pada dasarnya untuk lingkungan kita berdiri besar agak susah Bapak Ibu. Yang pertama adalah jaringan, yang kedua mungkin kondisi jalan dan lain sebagainya, apalagi saya dalam sawit. Yaitu saya sudah intinya di sini bukan kita syukur bisa menggerakkan orang lain, tetapi setidaknya dari dalam diri kita dulu menggerakkan diri kita sendiri ya untuk mau berbuat atau mau berubah. Karena kita menggerakkan orang lain itu sangat susah kalau tidak ada motivasi dari orang tersebut kita aja. Nah, tapi di sini guru penggerak itu setidaknya mulai dari diri sendiri. Nah, mulai dari semangat, kemudian perjuangan dan lain sebagainya. Salah satu contoh misalnya yang saya hadapi Bapak Ibu ketika lokakarya nol di tempat saya itu tidak ada jaringan. Kemudian karena tidak ada jaringan di sawit, saya berusaha datang ke sekolah karena saya berarti di dalam musik ini pasti jaringan stabil. Tapi pada kenyataannya hilang juga jaringannya. Kemudian saya terpaksa kembali lagi ke tempat saya di sawit punya wifi, tapi saya berusaha tapi mungkin pihak yang bersangkutan mungkin tidak mau membantu. Akhirnya terpaksa saya menunggu kembali ke Dilang Putih untuk menunggu jaringan itu ada. Dan alhamdulillah walaupun telat saya bisa mengikuti lokakarya nol itu. Banyak perubahan yang saya rasakan, mungkin bukan sombong ya Bapak Ibu ya, tapi capek ketika diminta bantuan. Jujur ini sebenarnya itu agak berat sebenarnya membantu, tapi setelah saya mengikuti guru penggerak itu saya itu merasa motivasi saya itu harus dibantu, karena salah satu peran guru penggerak itu bisa memberikan semangat kepada orang lain, bisa belajar mandiri, kita bisa menjadi coaching kepada orang lain. Misalnya ketika teman kita membutuhkan bantuan, kita bantu. Dan saya juga pernah memberikan coaching berbagi teman baik kepada
rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 10 kemarin, Sekubar ini ya, supaya pengalaman yang saya dapatkan ini bisa, terima kasih atas apresiasinya, bisa tertular kepada orang lain bahwa apapun kendala pasti ada, tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Banyak cerita-cerita tentang guru penggerak itu yang ada sama sekali jaringannya, apalagi dalam keadaan hamil Bapak Ibu. Ada dua teman saya atau rekan saya itu yang hamil besar saat ini, ya di tempat mereka tidak ada jaringan. Ketika mereka melakukan atau menyelesaikan tugas ruang kolaborasi, berarti mereka harus mencari tempat yang ada jaringannya. Terpaksa kecamatan lain bahkan atau kampung lain. Nah, ketika ada juga mati listrik, jaringannya juga pasti hilang juga. Ya, itu pengalaman. Kemudian kalau di sekolah, di sini saya berusaha menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kemarin itu Pak Faisal sudah menemani di dalam kelas. Itu kalau saya lihat memang motivasi siswa untuk belajar itu atau terlibat aktif itu sudah mulai ya. Tapi kadang-kadang mungkin kurang kesiapan kita sehingga kita kembali ke pembelajaran yang konvensional kadang-kadang. Tapi saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif dan lain sebagainya. Kemudian saya juga sudah membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Ya walaupun ada beberapa yang belum, tapi mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan. Itu Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih untuk pengalamannya. Oke, baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Atau sudah semua? Oke, luar biasa berarti ya. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, kita akhiri diseminasi kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, kita masuk. Berikut saya berbagi pengalaman atau praktek baik tentang budaya positif di lingkungan SMAN 1 Bentian Besar. Melakukan foto bersama, dan saya melampirkan absen sebagai bukti kehadiran peserta diseminasi. Ini adalah salah satu kegiatan positif yang telah saya lakukan di sekolah, di mana anak-anak datang, masuk dan pulang itu berjabat salam. Kegiatan positif lainnya adalah anak-anak membuat mading pada saat satu hari berbudaya di sekolah. Kemudian yang kedua adalah melakukan literasi baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ini demi kenyamanan anak-anak dalam melakukan literasi. Kemudian yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas. Masing-masing di 6 kelas itu telah dibuatkan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah berkolaborasi pada saat program P5 di sekolah, tepatnya Suara Demokrasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih.